Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan juga hidayah kepada kita sehingga kita pada hari ini kita masih bisa beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari. Terutama kita juga masih melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu masih berkaitan dengan beberapa hari yang lalu, yaitu Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman hidupku. Dari bab ini, kemarin juga ada sebagian yang sudah kita pelajarin, diantaranya yaitu adalah pengertian dari Al-Qur'an. Kemudian, kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, yang berkaitan dengan hadis juga sudah sebagian yang kita pelajarin, diantaranya pengertian hadis atau sunnah. Kemudian bagian-bagian hadis, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, itu sudah kita bahas kemarin beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu berkaitan dengan masih hadis, macam-macam hadis. Sebelum mulai, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini dan juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga tidak sia-sia kita dalam setiap pembelajaran. Macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu adalah hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak ada bersepakat dalam berdusta. Kemudian yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ahad ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah hadis masyhur. Hadis masyhur yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Sedangkan hadis gharib itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu adalah hadis mutawatir. Yang mana hadis mutawatir ini digolongkan menjadi 2. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu suatu hadis yang sama bunyi lafaz menurut para perawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Jadi lafaz dan maknanya itu sama. Ya, ini yang dinamakan dengan hadis mutawatir lafzi. Kemudian yang kedua yaitu adalah hadis mutawatir maknawi. Yaitu adalah hadis yang berlainan bunyi lafaznya, ya, tetapi maknanya sama. Jadi lafaznya beda tapi maknanya sama. Ya, ini yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi. Berikutnya, hadis ahad. Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya, hadis dibagi menjadi 3. Hadis ahad yang kita maksud di sini. Ini dikelompokkan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW,
tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang telah terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau yang dikenal sebagai hujjah. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kemudian yang ketiga, hadis ahad itu hadis do'if. Yang ketiga ini ya, hadis do'if. Jadi hadis do'if itu adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dasar, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Dan yang keempat adalah hadis maudhu. Ya, hadis maudhu itu adalah hadis bukan sumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis ini dinamakan adalah hadis palsu. Dikatakan hadis, padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Nah, ini tadi adalah hadis, yaitu hadis yang merupakan sumber hukum yang akan dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian setelah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, hadis, kemudian yang ketiga ada yaitu dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad itu sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ketika ada sebuah hukum atau permasalahan yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan di dalam hadis, maka ijtihad ini adalah sebagai sumber hukum yang ketiga. Jadi pengertian dari ijtihad itu berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti menggerakkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau kerja secara optimal. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan mujtahid. Karena ijtihad ini merupakan salah satu sumber hukum Islam yang ketiga, jadi tidak dilakukan dengan semaunya sendiri. Jadi di sini ada syarat-syarat berijtihad. Ya, di antaranya yang pertama syarat ijtihad itu adalah yang pertama memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah. Selain itu juga berijtihad harus memahami cara merumuskan hukum. Jadi sesuatu masalah itu harus memahami cara merumuskannya. Dan yang keempat yaitu adalah memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Ini adalah syarat-syarat berijtihad. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa berijtihad ini adalah merupakan sumber hukum yang ketiga setelah hadis. Nah, kedudukan ijtihad ini adalah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad itu seperti apa? Bentuk ijtihad yang pertama adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Kemudian yang kedua, qiyas. Qiyas itu menggabungkan atau menyamakan. Maksudnya, penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan sebagainya. Seperti halnya diharamkannya khamr. Di dalam Al-Quran diharamkannya khamr.
Nah, kemudian yang sekarang ini mungkin bukan hanya khamr saja yang memabukkan, tapi misalkan kita memakan atau mengkonsumsi buah, apa itu? Buah kecubung. Nah, buah kecubung itu ketika dikonsumsi itu bisa memabukkan, ya, bisa memabukkan. Jadi bukan hanya minuman keras atau khamr yang bisa memabukkan. Nah, minuman khamr dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu diharamkan. Dan tetapi buah kecubung tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Akan tetapi dia memiliki dampak yang sama, yaitu yang memabukkan, sehingga buah kecubung ini termasuk diharamkan. Ya, selain itu juga seperti pada obat-obatan yang terlarang, ya, yang sehingga membuat atau dampaknya itu yang sama dengan khamr. Nah, yang ketiga bentuk-bentuk ijtihad yaitu adalah maslahah mursalah. Jadi maslahah mursalah ini penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Demikian pembelajaran kita tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, atau mengenai sumber hukum Islam yang kedua. Dan insya Allah ahad depan akan kita lanjutkan, yaitu masih berbicara berkaitan dengan sumber hukum yang ketiga. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan juga bisa dipahamin. Dan jika ada yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.